Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wadi Mustikawati. Saya akan mempresentasikan tugas anatomi fisiologi manusia, yaitu berupa anatomi fisiologi hidung, lidah, dan kulit. Yang pertama, anatomi fisiologi hidung. Hidung adalah bagian yang paling menonjol di wajah, yang berfungsi menghirup udara pernapasan, menyaring udara, menghangatkan udara pernapasan, juga berperan dalam resonansi suara. Hidung merupakan alat indera manusia yang menanggapi rangsang berupa bau atau zat kimia yang berupa gas. Anatomi hidung terdiri dari hidung luar atau nasus externus, hidung dalam atau nasus internus, dan sinus paranasalis. Hidung luar atau nasus externus. Hidung luar dibentuk oleh tulang dan tulang rawan yang dilapisi oleh kulit, jaringan ikat, dan beberapa otot yang berfungsi untuk melebarkan atau menyempitkan lubang hidung. Kerangka tulang terdiri dari sepasang os nasalis atau tulang hidung, processus frontalis os maxilla, processus nasalis os frontalis. Sedangkan kerangka tulang rawan terdiri dari beberapa pasang tulang rawan yang terletak di bagian bawah hidung, yaitu 1. Sepasang cartilago nasalis lateralis superior, 2. Sepasang cartilago nasalis lateralis inferior, 3. Beberapa pasang cartilago ala minor, 4. Tepi anterior cartilago septum nasi. Pada gambar bisa dilihat terdapat hidung luar terdiri dari pangkal hidung, puncak hidung, lubang hidung, kolumela, sayap hidung, dan batang hidung. Kemudian hidung dalam atau nasus internus terdiri dari cavum nasi atau rongga hidung. Terdapat tonjolan dan lipatan selaput lendir hidung yang disebut konka. Meatus nasi inferior, meatus nasi media, meatus nasi superior, dan septum nasi terdiri dari lamina perpendicularis os ethmoidalis, os vomer, cartilago septi nasi. Kemudian sinus paranasalis. Di sekitar rongga hidung terdapat rongga-rongga sinus paranasalis seperti sinus frontalis, sinus maxillaris, sinus phenoidalis, sinus ethmoidalis. Sinus-sinus ini dilapisi selaput lendir seperti hidung, sehingga bila terjadi peradangan maka cairan lendir tidak bisa keluar. Akibatnya sinustis. Sinus maxillaris berbentuk piramid terbesar, terdapat pada korpus maksila, apex ke depan sampai os zygomaticus. Atap dari sinus dibentuk oleh dasar kavum orbita. Radix gigi sering menonjol ke dasar sinus, bermuara ke meatus nasi media. Letak muara lebih kranial dari dasar sinus penyulit terapi, sinustis. Kemudian sinus peinoidalis. Sinus peinoidalis yang terpisah oleh sebuah sekat tulang terletak di dalam corpus ossis peinodalis dan dapat meluas ke dalam ala mayor dan ala minor ossis peinodalis. Karena sinus peinodalis ini, corpus ossis peinodalis mudah retak. Sinus peinodalis terpisah dari beberapa struktur penting hanya oleh lembaran-lembaran tulang yang tipis. Kedua, nervus opticus, chiasma opticus, hypophysis, arteri carotis interna, dan sinus cavernosus serta sinus intercavernosi. Kemudian fisiologi hidung. Fungsi fisiologi hidung adalah penghidup, filtrasi, proteksi, humidifikasi, penghangat udara, dan resonansi suara. Sistem vaskuler dan sekresi hidung berperan penting dalam mempersiapkan udara inspirasi sebelum masuk ke saluran napas atas dan
tracheobronchial dan staler. Saat inspirasi, udara masuk ke vestibulum dengan arah vertikal oblik dan mengalami aliran laminar. Ketika udara mencapai nasal valve, terjadi turbulence sehingga udara inspirasi langsung mengadakan kontak dengan permukaan mukosa tujuh hidung yang luas. Aliran turbulen tersebut tidak hanya meningkatkan fungsi penghangat dan humidifikasi tetapi juga fungsi proteksi. Bisa dilihat pada gambar fisiologi hidung. Dari bulbus olfactorius, penciuman dihantarkan melalui tractus olfactorius menuju pusat olfaktoria pada otak bagian lobus temporalis, tempat penciuman ditafsirkan. Bau yang masuk ke rongga hidung akan merangsang olfactorius di bulbus olfactorius. Indera bau bergerak lewat tractus olfactorius dengan perantara stasiun penghubung hingga mencapai daerah penerima akhir dalam pusat olfactorius pada lobus temporalis di otak besar, tempat penaksiran bau tersebut. Rasa penciuman dirangsang oleh gas yang masuk dan akan mudah hilang pada bau yang sama dalam waktu lama. Rangsangan reseptor hanya berespon terhadap senyawa-senyawa yang kontak dengan epitel olfaktorius dan dilarutkan dalam lapisan tipis mukus yang menutupinya. Ambang olfaktorius yang menggambarkan sensitivitas hebat reseptor olfaktorius terhadap sejumlah senyawa yang dapat dicium. Molekul penghasil bau mengandung 3-20 atom karbon yang memiliki bau yang berbeda. Kemudian, indera penciuman akan melemah bila selaput lendir hidung sangat kering, terlalu basah atau membengkak seperti saat influenza. Akan menghilang akibat cedera pada kepala. Batas ambang meningkat seiring pertambahan usia. Kelainan pada penciuman hidung, yaitu anosmia. Anosmia merupakan salah satu kelainan pada hidung yang berhubungan dengan indera penciuman. Saat mengidap anosmia, seseorang tidak dapat mencium bau sebagian atau sama sekali. Penyakit ini biasanya disebabkan oleh kecelakaan serta gangguan saluran hidung lainnya. Kemudian dinosmia. Penyakit dinosmia adalah keadaan di mana seseorang merasa selalu mencium bau yang tidak sedap. Ini terjadi karena terdapat kelainan dalam rongga hidung, infeksi pada sinus, dan kerusakan parsial pada saraf olfaktori. Kemudian hidung tersumbat dan pilek. Hidung tersumbat dan pilek menjadi salah satu penyebab salesma itu sendiri. Penyakit ini menimbulkan lendir yang berlebihan yang bisa mengakibatkan sinus atau peradangan. Polip hidung adalah tumor kecil yang terdapat pada hidung. Ini merupakan tumor jinak yang bisa menjadi berbahaya dan merupakan suatu masalah patologis yang terdapat pada rongga sinus hidung yang licin dan lunak. Kemudian anatomi lidah. Anatomi fisiologi lidah. Lidah adalah organ yang sebagian besarnya terdiri dari otot dan dilapisi oleh jaringan lembab berwarna merah muda yang disebut dengan mukosa. Di permukaan lidah terdapat struktur yang berbentuk seperti rambut-rambut halus bernama papila. Papila inilah yang membuat lidah terasa sedikit kasar saat disentuh. Di atas papila terdapat ribuan sel pengecap serupa saraf yang menghubungkan saraf di lidah dengan reseptor di otak. Lidah berada tenang di tempatnya karena ada jaringan dan mukosa yang menempel ke rongga mulut. Di situ akan terlihat struktur seperti tali bernama frenulum lingualis yang menghubungkan lidah dengan dasar mulut. Sedangkan di bagian belakang mulut, lidah menempel dengan tulang hyoid. Ukuran rata-rata lidah laki-laki adalah 8,5 cm, sedangkan lidah perempuan 7,9 cm. Tercatat ukuran lidah manusia terpanjang mencapai 10,1 cm. Kemudian bisa dilihat pada gambar lidah, peka terhadap rasa pahit, peka terhadap rasa asam, peka terhadap rasa asin, dan peka terhadap rasa manis.
Lidah secara anatomi terbagi atas 3 bagian, yakni ujung lidah, badan lidah, dan akar lidah. Anatomi lidah. Secara garis besar, lidah dapat terbagi menjadi 2 bagian, yaitu 2/3 depan, yaitu disebut apex, 1/3 belakang yang disebut dorsum. Bagian depan lidah sangat fleksibel dan bekerja sama dengan gigi dalam pengucapan huruf-huruf, membantu untuk menggerakkan makanan ke segala arah saat sedang mengunyah, mendorong makanan kembali ke permukaan gigi sehingga gigi dapat mengilasnya. Bagian belakang lidah juga untuk pengunyahan, begitu makanan sudah halus dan bercampur dengan saliva atau pada saat meludah, otot-otot belakang lidah bekerja. Otot tersebut bersama-sama air liur mengangkat atau mendorong makanan memasuki esofagus, yaitu pipa yang menghubungkan tenggorokan dengan perut. Struktur-struktur superficial dari lidah. Permukaan dari lidah kita tidak rata. Permukaan lidah bagian depan tertutup oleh selapis tonjol yang disebut papillae. Ada 4 jenis papilla, yaitu filiform, fumiform, circumvallatae. Papilla terbesar ada di cekungan berbentuk V di sepertiga lidah bagian belakang. Kemudian foliata. Ini adalah gambar bagian-bagian lidah. Secara garis besar, bagian-bagian lidah bisa dikelompokkan menjadi 5 area, yaitu dasar lidah, badan lidah, ujung lidah, dorsum lidah, bawah lidah. Yang pertama, dasar lidah. Dasar lidah terletak di bagian sepertiga belakang. Bagian lidah ini terletak di mulut bagian belakang yang dekat dengan tenggorokan. Berbeda dari bagian lidah lain, dasar lidah tidak bisa digerakkan secara bebas. Bagian inilah yang menempel dengan tulang hyoid dan tulang rahang bawah. Kemudian badan lidah. 2/3 bagian lidah lain disebut dengan badan lidah. Bagian ini bisa digerakkan secara bebas dan bertanggung jawab atas beberapa fungsi lidah. Ujung lidah sesuai namanya juga lidah adalah bagian lidah paling depan, dekat dengan bagian belakang gigi seri. Sama seperti badan lidah, ujung lidah juga bisa digerakkan dengan bebas. Kemudian dorsum lidah. Bagian ini terletak di antara dasar dan badan lidah. Dorsum lidah adalah bagian yang permukaannya terlihat sedikit lebih naik dari badan lidah. Di bagian ini terdapat garis cekungan berbentuk seperti huruf V yang disebut sulcus terminalis. Kemudian bawah lidah. Bawah lidah adalah bagian yang terlihat saat Anda mengangkat lidah. Di bagian ini pembuluh vena terlihat jelas berwarna ungu kebiruan. Bawah lidah juga terkadang berfungsi sebagai tempat pemberian obat, sebab untuk jenis obat tertentu penyerapannya terjadi lebih cepat apabila diletakkan di bagian ini pada lidah. Kemudian tipe-tipe papilah lidah. Bagian lidah selanjutnya adalah papila. Struktur yang terlihat seperti rambut-rambut halus ini dapat dibagi menjadi 4 bagian yang masing-masingnya memiliki bentuk, ukuran, dan fungsi yang berbeda. Papila circumvallata. Papila circumvallata berukuran lebih besar dari papila lainnya, tapi bentuknya cenderung lebih datar. Papila ini berada di 2/3 belakang lidah. Papilla filiformis. Papilla filiformis terletak sejajar dengan sulcus terminalis dan berbentuk panjang serta berjumlah cukup banyak. Papilla jenis ini memiliki ujung saraf yang sensitif terhadap sentuhan. Kedua, papilla foliata. Papilla foliata terletak di sebelah kiri dan kanan lidah.
Jumlah papila ini tidak banyak dan ukurannya pun tidak besar, namun mereka tetap memiliki reseptor nasal yang berguna dalam proses pengecapan. Papila funiformis. Papila funiformis adalah papila yang berbentuk seperti jamur dan tersebar di antara papila funiformis. Seringkali papila jenis ini terlihat sebagai bercak merah di lidah. Papila ini paling banyak ditemukan di ujung dan samping lidah. Ini adalah gambar histologi papila lidah. Dan ini gambar epitel lidah. Fisiologi pengecapan. Makanan yang dikunyah bersama air liur memasuki kuncup pengecap melalui pori-pori bagian atas. Tiap kuncup pengecap tersusun dari sel-sel yang memiliki rambut berukuran mikro yang sensitif. Larutan kimia makanan saat berkontak dengan mikrofoli merangsang sel-sel, kemudian timbullah impuls yang akan menjalar ke syaraf nomor 7 dan syaraf 9 otak. Impuls diteruskan ke talamus dan berakhir di daerah pengecap primer di lobus parietalis untuk kemudian diinterpretasikan. Otak akan menerjemahkan sinyal yang diberikan tersebut dan menentukan rasa dari makanan yang kita makan. Mengecap makanan yang masuk ke dalam mulut kita. Kemudian bagian otot lidah. Secara garis besar, otot yang terdapat pada lidah dibagi menjadi dua, yaitu otot intrinsik dan otot ekstrinsik. Otot intrinsik adalah otot yang membentuk lidah, sedangkan otot ekstrinsik mengaitkan lidah ke struktur sekitarnya dan berperan dalam menentukan posisi lidah. Otot intrinsik lidah. Otot-otot yang membentuk lidah disebut sebagai otot intrinsik. Kelompok ini dapat dibagi lagi menjadi 4 jenis otot sebagai berikut. Yang pertama, longitudinal superior. Otot inilah yang memungkinkan ujung lidah menekuk. Otot ini juga berperan saat Anda melipat lidah ke atas. Kemudian longitudinal inferior. Otot ini yang berperan saat Anda menekuk otot ke bawah dan memperpendek maupun memperpanjang lidah. Kemudian transversal. Otot transversal lidah adalah otot yang berperan saat Anda menjulurkan lidah dan membuatnya menjadi lebih panjang dan sempit. Kemudian keempat, vertikal. Otot vertikal lidah berperan saat lidah bergerak melebar di dalam mulut, sehingga mendorong bagian belakang gigi. Kemudian berikutnya otot ekstrinsik lidah. Sementara itu otot ekstrinsik lidah juga dapat dibagi menjadi 4 bagian seperti berikut. Yang pertama, genioglossus. Otot ini berbentuk seperti kipas dan merupakan penyusun sebagian besar bagian lidah. Otot ini memungkinkan lidah bergerak lebih ke dalam, menjulur keluar, atau melakukannya secara bergantian dalam waktu yang cepat. Kemudian hyglossus. Otot hyglossus berbentuk tipis dan berfungsi untuk menarik lidah kembali ke dalam rongga mulut. Kemudian ketiga, styloglossus. Bersama dengan otot hyoglossus, styloglossus berperan dalam menarik lidah ke belakang, sehingga proses menelan bisa berjalan dengan lancar. Kemudian pataloglossus. Otot ini berfungsi untuk mengangkat lidah bagian belakang. Persarafan lidah. Otot-otot persarafan pada lidah dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu saraf sensoris, saraf pengecap, dan saraf motorik. Saraf sensoris untuk mempersarafi 2/3 anterior oleh lingualis, 1/3 posterior oleh nervus, glossofaring, dan vagus. Saraf pengecap untuk mempersarafi 2/3 anterior oleh serabut-serabut facialis, 1/3 posterior oleh glossofaring. Kemudian saraf motorik mempersarafi otot-otot lidah, yaitu otot styloglossus, hyoglossus, dan genioglossus. Vaskularisasi lidah. Arteri lingualis
Arteri merupakan cabang dari arteri karotis eksterna, melewati otot-otot pengunyahan bagian posterior menuju ke tulang hyoid. Setelah melewati otot hyoglossus, arteri lingualis ini bercabang, yaitu rami dorsalis lingual, dan di ujung anterior terbagi lagi menjadi dua cabang terminalis. Arteri sublingualis berjalan di antara otot genioglossus dan glandula sublingual. Vaskularisasi lidah 2. Vena-vena pada lidah. Vena lingualis profunda terletak pada membran mukosa bagian lateral bawah lidah. Vena lingualis profunda dan vena sublingualis bergabung dengan dorsal lingualis di daerah posterior dari otot hyoglossus lalu berjalan menuju vena jugularis. Kelenjar limfe. Kelenjar limfe aliran limfa pada lidah. Penyaluran limfe melalui lingua terjadinya melalui 4 jalur. 1. Limfe dari bagian sepertiga posterior lingua disalurkan ke cervicalis profunda superior di kedua sisi. 2. Limfe dari bagian medial 2/3 anterior lingua disalurkan langsung ke cervicalis profunda inferior. 3. Limfe dari bagian lateral 2/3 anterior lingua disalurkan ke submandibularis. 4. Limfe dari ujung lingua disalurkan ke submentalis. Fungsi-fungsi lidah menunjukkan kondisi tubuh. Selaput lidah manusia dapat digunakan sebagai indikator metabolisme tubuh, terutama kesehatan tubuh manusia. Warna lidah contoh kuning untuk menandakan adanya infeksi bakteri. Bentuk lidah contoh bentuk tipis dan berwarna pucat, menandakan defisiensi atau kekurangan darah. 1. Membasahi makanan di dalam mulut. Kelenjar sublingualis terletak di bawah lidah. 2. Mengecap atau merasakan makanan. 3. Membolak-balikan makanan. 4. Menelan makanan. 5. Mengontrol suara dan dalam mengucapkan kata-kata. Kelainan lidah akibat infeksi. Yang pertama, glositis atau peradangan lidah. Kedua, atrofi glositis. Ketiga, geografis lidah. Keempat, median rhoboid glositis. Pencegahan lidah akibat infeksi. Menjaga kesehatan mulut dengan baik, flossing dan pembersihan profesional reguler dan pemeriksaan yang rutin. Minimalkan iritasi atau cedera mulut. Hindari penggunaan berlebihan makanan atau zat yang mengganggu mulut. Kelainan lidah akibat tumor. Karsinoma lidah adalah suatu tumor yang terjadi dasar mulut, kadang-kadang meluas di daerah lidah dan menyebabkan gangguan mobilitas lidah. Sebagian besar kanker lidah adalah karsinoma sel squamosa. Karsinoma sel squamosa lidah adalah suatu neoplasma maligna yang timbul dari jaringan epitel mukosa lidah dengan selnya berbentuk squamous cell karsinoma. Juga beberapa penyakit tertentu. Karsinoma sel squamosa lidah merupakan tumor ganas yang berasal dari sel-sel epitel squamosa, cenderung menginfiltrasi jaringan sekitarnya dan biasanya menimbulkan metastase secara limfogen dan hematogen. Etiologi karsinoma sel squamosa. Penyebab pasti dari kanker masih belum jelas. Diduga virus seperti herpes simplex virus dan papilomavirus penyebab dan multifaktorial. Adanya faktor pendukung dapat merangsang terjadinya kanker, antara lain dikelompokkan atas faktor lokal meliputi kebersihan rongga mulut yang jelek, iritasi kronis dari restorasi, gigi karies atau akar gigi, dan gigi palsu. Faktor luar antara lain karsinogen kimia berupa rokok dan cara penggunaannya, tembakau, agen fisik, radiasi ionisasi, virus, sinar matahari. Faktor host meliputi usia, jenis kelamin, nutrisi, imunologi, dan genetik. Pemeriksaan patologi. Pemeriksaan mikroskopis dibutuhkan untuk mendiagnosis diaplasia atau atipia yang menggambarkan kisaran abnormalitas seluler, termasuk perubahan ukuran sel. Pemeriksaan radiologi yaitu CT, magnetic resonance imaging,
Ultrasonografi secara umum perawatan kanker mulut biasa dilakukan dengan pembedahan dan radioterapi atau lesi kecil. Gangguan pada pengecapan. Beberapa gangguan pada pengecapan tersebut dapat berupa augesia merupakan kehilangan kemampuan untuk mengecap. Hipogeusia merupakan penurunan kemampuan untuk mengecap. Dysgeusia merupakan adanya persepsi rasa pada mulut di mana tidak terdapat molekul yang merangsang sel kecap. Dysgeusia ini biasanya disertai dengan sindrom mulut terbakar dan biasanya terdapat pada orang usia tua. Kemudian, anatomi fisiologi kulit. Kulit adalah suatu organ pembungkus seluruh permukaan luar tubuh. Kulit merupakan organ terberat dan terbesar dari tubuh. Seluruh kulit beratnya sekitar 16% berat tubuh. Pada orang dewasa sekitar 2,7 sampai 3,6 kg dan luasnya sekitar 1,5 sampai 1,9 meter persegi. Tebalnya kulit bervariasi mulai 0,5 mm sampai 6 mm tergantung dari letak, umur, dan jenis kelamin. Struktur kulit. Kulit terdiri dari 3 lapisan utama, yaitu epidermis, dermis, dan hipodermis. Epidermis mempunyai 4 lapisan. Lapisan basal atau paling bawah terdapat melanosit. 2. Dermis. Terdapat 2 jaringan, yaitu jaringan ikat, jaringan lebih longgar. 3. Hipodermis. Sel terbanyak adalah liposit, pembuluh darah, dan limfe, syaraf. Fungsi kulit. Secara umum ada 5 fungsi kulit untuk tubuh, yaitu melindungi tubuh, menjaga suhu tubuh, menyimpan lemak, dan membantu proses sintesis vitamin D, menjadi indera perasa, mendukung penampilan. Kerusakan pada kulit dapat berupa hiperpigmentasi, penebalan kulit kasar, kerutan, dan keganasan.